Kak Jackson, surat tanggal 7 Januari 2022 ini surat terbuka Kak Jackson yang diposting di Facebook Kak Jackson ya. Sangat mengejutkan publik, netizen, dan semua pihak saya kira. Surat ini berisi beberapa hal penting yang merupakan sikap keluarga dari keluarga Manafe dan Mau terkait dengan kasus kematian ini. Kak Jackson bisa membacakan surat itu sehingga kita bisa sedikit ke belakang untuk mendengar surat terbuka itu, Kak. Saya akan bacakan surat terbuka bagi keluarga besar atas nama Astrid dan Lael serta seluruh keluarga besar. Kami mohon maaf atas peristiwa yang menimpa keluarga besar dan seluruh keluarga yang terkait di dalamnya. Semua ini karena berawal dari yang telah masuk dalam kehidupan Randi sehingga berdampak. Sungguh kami tidak menduga hal ini akan serumit ini. Kami sudah tidak kuat hadapi semuanya, tapi kami telah mengerti maksud Tuhan kepada kami. Walaupun kami kehilangan 2 nyawa, tapi Tuhan bilang, maafkanlah mereka demi kedamaian di bumi dan di surga. Kami juga meminta maaf buat para akun palsu yang telah dihina oleh orang-orang pencari keadilan. Oleh sebab itu, jikalau keluarga besar Bejide menerima maaf kami, sekiranya kami mau menarik diri dari persoalan ini, karena kami telah menemukan arti keadilan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kami mau Astrid dan Lael selalu tersenyum dan bangga melihat kami. Bagi Bapak Mama Saudara semua, mohon maaf kalau hal ini kurang berkenan bagi Bapak Mama Saudara semua. Tembusan surat ini ditujukan kepada Bapak-Bapak penyidik, Bravo Polda NTT dan Bravo Mabes Polri. Baik, terima kasih Kak Jackson, sangat menyentuh dan juga menuai pro dan kontra saya pikir. Berapa lama Kak Jackson membuat surat ini? Surat ini tentunya saya buat dalam waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Sangat singkat sekali. Tetapi sebetulnya sudah ada dalam pikiran dan hati kami. Dan semuanya berjalan setelah dari awal munculnya kasus ini, tentunya dari hari demi hari sampai kepada tanggal 24 November kami secara hukum kami mengetahui persis bahwa inilah Astrid dan Lael. Yang sampai kepada tersangka menyerahkan diri dan ada pengakuan di situ. Kemudian proses terus berjalan sampai dengan pelimpahan berkas sampai ke kejaksaan. Ini tentunya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan sangat terpukul bagi kami. Dan kami menemukan sesungguhnya arti daripada menyelesaikan sebuah persoalan. Memang ini cukup sulit secara hukum dan secara sosial, secara religi. Ingat, semuanya itu ada di dalam hati kami. Dan sehingga dengan spontanitas, dengan hati yang tulus, saya betul-betul menulis itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan itu memang sungguh dari hati kami, keluarga yang paling dalam. Ya, kami sudah berbulan-bulan kami merasakan sesuatu yang sungguh sulit kami terima dan sangat menyita waktu, tenaga, pikiran. Sehingga kami berpikir bahwa harus cepat berlalu. Apa yang menyebabkan supaya ini cepat berlalu? Inilah terjawab, terlintas, terukir dalam sebuah pemikiran yang dengan harapan bisa menggugah keluarga besar Bejide maupun siapapun pelakunya, kemudian aparat penegak hukum juga supaya bisa melihat ini bukan hanya dari satu sisi. Itu saja. Jack, berbulan-bulan ya kasus ini menarik perhatian. Kita tahu bahwa dari hasil pemeriksaan penyidik bahwa kejadian kematian atau pembunuhan terhadap Astrid dan Lael ini terjadi Agustus ya, akhir Agustus. Kemudian pada
akhir Oktober ya ditemukan jenazah Jenazah. Astrid dan Lyle ini di Penkase. Kemudian akhir November ya, Iya. Kak Jack ya, baru kemudian benar-benar diidentifikasikan bahwa jenazah itu adalah jenazah Astrid dan Astrid dan Lyle ya, Lyle, ya. November sama, dan kemudian awal Desember kemudian tersangka Randi Bajide menyerahkan diri mengaku sebagai pelaku. Berbulan-bulan kasus ini, Kak Jack, tadi tentu sangat menyita tadi waktu, tenaga, emosional juga pastinya ya. Pasti. Emosional dan juga emosi ya. Kita melihat di awal-awal itu kan kita lihat bagaimana kasus ini sangat memainkan perasaan emosional keluarga ya. Kak Jack, juga kita melihat beberapa postingan di Facebook juga mengeluarkan emosional yang ini juga termasuk keluarga-keluarga lainnya ya. Itu kenapa itu, Kak Jack? Awalnya itu emosionalnya seperti itu, Kak. Jadi kalau kita berbicara emosi, tentunya semua orang bisa emosi. Tapi bagi saya, emosi saya terkait dengan kasus ini selalu tepat waktu. Kenapa saya bilang selalu tepat waktu? Karena tidak tiap hari saya ribut, saya memberikan statement yang cukup tegas. Tapi itulah realita yang terjadi, dinamika yang terjadi mulai dari awal kasus ini sampai dengan tahapan demi tahapan. Ada 2 kali, saya hitung 2 kali saya memberikan statement yang keras. Yang pertama itu memang tujuannya untuk pelaku. Terjadi di Polda waktu itu. Wajar ya keluarga wajar. marah ya. Karena ketika waktu itu saya marah, itu kan dengan sendirinya akan menggugah, dengan harapan akan menggugah hati para pelaku. Baik, kalau bisa ada itikat baiklah sehingga kami ini tidak dibunuh secara sempurna. Karena kami sudah kehilangan nyawa, terus kami dibunuh secara psikologis dan sebagainya, sungguh sangat terpukul kami. Sehingga saya mencoba menggugah dari pelaku-pelaku. 5 bulan ya dipermainkan emosi, Betul. tenaga, tadi saya bilang waktu dan ini. Apa yang Kak Jack lihat dalam 5 bulan? Pelajaran apa yang Kak Jack? Ya, pelajaran yang kami terima itu tentunya banyak hal ya. Ada baiknya, ada kurang baiknya juga. Memang ada beberapa kali saya berusaha untuk menyalahi pihak-pihak tertentu, khusus untuk Polda NTT. Tetapi permohonan maaf kami sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik. Ini semua terjadi oleh karena ada miskomunikasi antara penyidik dan kami pihak keluarga. Ya, karena ini terkesan ada missing sehingga kami bertanya-tanya ada apa. Sehingga itulah setan memakai kesempatan, itulah setan pakai untuk saya berusaha untuk marah. Tetapi dari sisi lain saya berpikir bahwa masih normatif ya, karena kami posisi berduka. Dan tentunya surat ini membutuhkan proses. Tadi kan Kak Jack mengatakan bahwa dibuatnya cepat, singkat sekali, tapi pasti ada proses yang mengikuti. Proses seperti apa itu, Kak Jack? Apakah ada, ini kan saya dengar tadi Kak Jack menyisipkan kata-kata rohani banyak ya. Apakah ini juga ada intervensi dari pendamping rohani? Baik. Jadi terkait prosesnya, Kak Jack. Memang proses ini berawal dari kita sendiri, kita keluarga ya. Sejak awal kita bergumul kurang lebih 2 minggu, kemudian ada pendampingan dari tokoh-tokoh agama, dari gereja, bahkan semua orang berempati, mendukung dalam doa, dan sehingga proses itu jalan. Sehingga sampailah kepada kami berusaha memahami maksud Tuhan. Tuhan kami harusnya apa yang akan kami lakukan nanti. Karena kami melihat bahwa kita bersandar kepada dunia, prosesnya tidak segampang yang kita bayangkan ya, cukup sulit sekali. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita membuka diri, kita keluarga sudah saling memaafkan satu sama lain, termasuk terhadap almarhum. Kita semua sudah melepaskan semuanya itu. Jadi kita merasa bahwa sudahlah, kita ikhlaskan karena memang jalannya sudah begitu. Tapi kemudian bahwa karena kasus ini sudah menjadi bagian dari banyak orang, sehingga disitulah timbul masalah-masalah baru yang tentunya ada pasti terkait juga dengan kita.
Nah, sehingga proses itu berjalan. Kemudian saya melihat sepertinya orang-orang keluar dari konteks masalah sebenarnya. Netizen Ya, maksudnya? netizen saling tuduh, saling pokoknya segala macam lah. Seolah-olah kami melihat bahwa ini keluar dari konteks sebenarnya, sehingga ini bisa mengganggu jalannya penyidikan di tingkat polisi ya. Oleh sebab itu kami melihat bahwa seharusnya kita semua bersatu, saling memaafkan dulu dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita juga mampu berdamai dengan para pelaku ya, yang masih bersembunyi di luar sana. Sehingga kita sama-sama untuk ketika kita berdamai dengan diri sendiri, maka jalan kita menjadi ringan. Dan ketika jalan kita menjadi ringan, penyidik juga bisa dengan tenang untuk menyelesaikan kasus ini secara terang benderang ya. Itu saja yang saya ingin. Artinya itu juga ikut menjadi proses ya dalam membuat surat ini ya. Artinya karena melihat bahwa ada sejumlah netizen ya. Tentu kan kita lihat netizen ada juga yang baik ya ketika memberikan komentar. Kemudian sampai tadi Kak Jack bilang akhirnya melihat bahwa kemudian para netizen malah saling bersih tegang ya. Malah saling menuding dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya Kak Jack ya untuk ini? Ada hal lain Kak Jack, apakah ini akhirnya bukan nada-nada putus asa bahwa kayak begini, sudahlah kita tarik diri atau bagaimana surat ini karena putus asa? Untuk putus asa sih tidak, pasti tidak putus asa. Hanya ini saya melihat bahwa ini sebuah ajakan saja sebetulnya. Marilah kita sama-sama melihat hal ini bukan hanya dari satu aspek, karena saking terlalu patinya orang terhadap kami, mereka berusaha dengan cara mereka masing-masing. Tapi sesungguhnya kita jangan keluar dari satu salahnya. Dan itu semua kami belajar dari pihak kami belajar dari Tuhan sendiri, kami diskusi siang dan malam. Jadi itu yang menyita waktu kami, sehingga kami menemukan bahwa ini kalau kita bersandar kepada manusia ya susah. Karena kekuatan mereka itu cukup luar biasa. Karena bagi kami mereka adalah orang-orang yang gelap, sedangkan kita adalah orang-orang terang. Kekuatan mereka maksud apanya? Kekuatan mereka artinya dengan segala upaya mereka masih mencoba menghalangi kami, mencoba menghilangkan barang bukti, mencoba ada bukti-buktinya, bahkan dengan kuasa kegelapan mereka menghantam kami. Mereka ini siapa? Mereka ini yang pasti entah pelaku atau orang suruhan pelaku. Ya, itu ada bukti kami rasakan. Sehingga kami merasa bahwa wah ini sulit sekali. Ini bukan hanya persoalan hukum yang terjadi, tapi segala macam. Ini sangat terjadi pada kami. Sehingga diambil kesimpulan atau keputusan bahwa sudah kita saling memaafkan saja dan kemudian menyerahkan ini kepada proses penyidikan atau proses hukum ya. Karena dengan hati yang bersih tentunya apapun yang kita hadapi pasti akan ada jalannya. Ada jalan. Tapi Kak Jack yakin bahwa dengan komitmen atau dengan keputusan yang telah diambil oleh Kak Jack atau keluarga besar Manafe, kemudian kasus ini akan terang benderang? Ya, dari posisi kami sebagai orang yang beriman, kami mengamini itu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak mampu lagi. Tuhan yang akan tunjuk. Angkat tangan dan Tuhan akan turun tangannya. Tribuners bisa terlibat dalam acara ngobrol asik ini. Mungkin memberikan komen atau bertanya, maupun saran, bisa langsung Facebook poskupang.com atau channel YouTube Poskupang ya. Kak Jack, sebelum membuat surat itu, diskusi panjang dengan keluarga atau peran penasihat hukum bagaimana? Terus terang itu seperti tadi saya bilang, itu terjadi seketika. Tapi sebetulnya itu sudah terwakilkan oleh semua keluarga. Karena kami keluarga besar ini adalah keluarga yang mengenal Tuhan, keluarga terang semua. Sehingga kami dari awal sudah serahkan kepada pihak penyidik, kalau bisa ini prosesnya jangan lama, tapi keadaannya seperti ini.
Ya kami ya sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa pasti berdoa. Yang paling penting ya Ya, sebenarnya. Dan selama ini peran penasihat hukum bagaimana Kak Jack ya, terkait dengan pendampingan? ya. Peran penasihat hukum ini tentunya terkait apa uh, hukum ya, Ya. itu berjalan maksimal. Tapi ada kami melihat bahwa ada mereka bukan hanya berikan peran terhadap masalah hukum, tetapi Lebih dari itu di luar itu ada. seperti apa Kak Jack? Itu ada. Itu kami selalu tiap saat bersama-sama. Mereka memberikan edukasi kepada kami, memberikan hiburan malah. Hiburan terkhusus untuk Opa. Pak Saul ya? Opa Saul itu selalu dapat hiburan dari salah satu pihak kami, dan itu kami merasakan bahwa aduh luar biasa ya. Dan kita dapat PH ini atas itu karena kami bergumul. Dan Tuhan kirim PH ini kepada kami bukan hanya sebatas membantu dalam masalah hukum, pencerahan hukum, ya, tapi juga di luar malah itu penghiburan dan ya, diskusi-diskusi benar ini sekali. Itu sangat luar biasa. Dan ini juga didiskusikan surat ini kepada mereka? Didiskusikan, dan itu selalu kami tiap hari sama-sama. Pro dan kontranya bagaimana? Ya, terutama yang kontranya bagaimana Kak Jack? Bisa menceritakan setelah Kak Jack posting apa yang terjadi? Setelah diposting siang ya Kak Jack ya, tanggal 7. Ya. Bagaimana betul. Setelah posting kemudian kalau Kak Jack ke kantor atau? Itu posisi saya lagi di jalan menuju kantor. Oh, waktu pas posting. Tapi buat kata-katanya sudah di mana? Itu di rumah. Di dalam mobil. Oh, ya. Dalam mobil, berhenti sejenak terus ambil terharu. Jadi ketika ketik itu menangis. Itu sungguh dari hati yang paling dalam. Betul. Jadi begitu ketik habis, periksa lagi satu-satu terus langsung jalan lagi. Jadi memang waktu itu spontanitas sebagian keluarga datang di rumah marah-marah. Saat itu? Ya, marah datang. Kenapa harus mengundurkan diri begini-begini? Kayaknya saya bilang, tolong dipahami, dibaca baik-baik dari hati yang paling dalam. Pahami, beta rasa semuanya bisa bersama kita. Coba dibaca. Setelah dibaca-baca baru mulai lega. Termasuk juga dari PH. PH juga sedikit kekhawatiran karena takutnya tanggapan di media sosial kan berbeda kan, sehingga bisa mengacaukan. Tetapi setelah dicermati, ternyata ini hal yang positif juga ya dari aspek lain untuk mendukung jalannya proses. Sempat ke makamnya Astrid juga sebelum memposting itu? Oh, sudah. Tidak ya? Tidak sempat ke sana. Ya? Tapi sebelumnya sudah ke sana. Soalnya kata-kata di sana kan di dalam postingan itu kan ada bahwa kami keluarga minta maaf kepada keluarga Bajie, sehingga pasti sebagian netizen akan bertanya kenapa harus korban yang meminta maaf kepada keluarga pelaku. Bukan seharusnya sebagaimana biasanya kan keluarga pelaku nih yang harus minta maaf. Itu bagaimana? Dasar apa Kak Jack bisa menuliskan hal itu? Sungguh ada satu pernyataan yang saya pegang, dan ada beberapa komentar di akun Facebook itu saya amati bahwa mereka mengungkapkan suatu hubungan sebab akibat. Mereka tidak melihat langsung pada persoalan membunuhnya, tapi mereka mencoba menarik ke belakang hubungan sebab akibat. Dari situ saya menarik kesimpulan bahwa orang-orang ini ternyata tidak mengakui membunuh. Ada akibatnya dulu baru terjadilah pembunuhan. Iya, ada sebab akibat. Sebab dan akibat bisa Kak Jack. Sebab akibat ini yang tadi sudah saya katakan bahwa Astri karena sudah masuk dalam kehidupannya Randi. Walaupun dia tahu bahwa Randi ini kan sudah punya keluarga. Tapi balik lagi bahwa ceritanya kan ini kan cinta. Astrid sebelumnya kan pacaran sama Randi waktu masih sekolah. Ini yang kita tidak tahu seperti apa komunikasi mereka berdua. Hal ini bisa terjadi. Tapi terlepas dari itu, ya orang di luar sana katakan bahwa kenapa harus membunuh? Ini kami melihat bahwa seolah-olah mereka tidak mengakui ada akibat, ada sebabnya dulu hingga mereka membunuh. Oke lah, itu kami meminta maaf. Mewakili Astrid
karena kami tahu bahwa Astrid ini dalam waktu detik-detik terakhir dia meregang nyawa, pasti ada sesuatu yang sempat dipikirkan. Itu pasti. Kenapa sampai dia juga rela dihabisi? Karena pasti dia melindungi anaknya ini. Pasti, karena naluri ibu ya. Dia melindungi Lael dalam keadaan yang kalau kita bayangkan saat itu, aduh, siapapun yang ada saat itu, walaupun bukan keluarga, tetapi ketika menemukan mereka dalam kondisi yang sangat tersiksa, pasti akan tolong, apalagi kita. Astrid dalam kondisi seperti itu, kami bisa memahami bahwa dia rela mati untuk melindungi anaknya. Artinya bahwa keyakinan Pak Jackson, keluarga yakinin bahwa bukan Astrid yang membunuh Lael sebagaimana itu perempuannya. 100%. Ada beberapa. Ini dari Noni Venti Paja. Tetap optimis Kakak Jack, mengalah bukan untuk kalah, Tuhan Yesus tidak tutup mata, semangat. Amin. Dari Pak Theo, Om Jack, ketong sonde sanggup dengar. Walaupun kita bukan keluarga Om, tapi tidak apa, Tuhan akan memperhitungkan perbuatan mereka Om. Oke, dan dari Eni Leo, hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang memberi kekuatan dan jawaban yang benar. Tetap kuat, keluarga besar Manafe, Tuhan tetap buka mata untuk keluarga besar. Amin. Dan ini pernyataan-pernyataan dukungan ya, semua ya Kak Jack ya. Dari Jason Devioner Lomang, salut sama Kakak Jack. Sebenarnya keluarga dari pembunuh itu yang seharusnya meminta maaf. Ini menyangkut nyawa anak yang tidak berdosa, Tuhan selalu buka jalan buat keluarga Manafe. Ya, Kak Jack memang butuh hati yang besar, hati yang luas untuk mengatakan, memaafkan perbuatan pelaku dan malah meminta maaf. Atas tadi Kak Jack bilang hubungan sebab akibat itu ya, hanya orang-orang yang sangat kuat yang bisa melakukan hal itu Kak Jack. Artinya tidak ada yang seperti Kak Jack bilang ini bukan sikap putus asa yang dilakukan oleh keluarga karena sudah tidak tahu lagi harus dengan cara bagaimana untuk ini, bukan ya, bukan putus asa dan juga bukan karena ada tekanan ya, atau mungkin seperti sebagian netizen juga mungkin mengira bahwa ini ada sesuatu. Kenapa Kak Jack bisa kenapa keluarga bisa berbalik seperti ini ya? Baik, apa harapan Kak Jack? Kan kasus ini sekarang sudah di tingkat kejaksaan ya, berkasnya sudah dilimpahkan. Ya, harapan kami jangan P21. Jangan P21 ya. Kenapa mungkin Kak Jack? Ya, karena masih ada kejanggalan-kejanggalan dan secara hukum kami sudah terwakilkan oleh PH kami dan PH kami sudah mengajukan surat terkait dengan hasil dari rekonstruksi dan ada beberapa poin yang sudah diajukan ke pihak Polda. Dan puji Tuhan mungkin saja Polda sudah mengambil langkah terkait dengan surat dari pihak kami. Dan ya kalau ketika P19 maka tentunya beban penyidikan ini kembali lagi kepada pihak penyidik. Harus diselesaikan sesuai dengan permintaan jaksa. Ya, kita akan lihat bagaimana petunjuk jaksa ya Kak Jack ya, seperti itu. Kak Jack ini ada lagi dari Sepri Uli. Saya salut dengan Bapak, kejahatan janganlah kita membalas dengan kejahatan. Marilah kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang kuasa saja. Dan dari Erna Corfeur, ini yang di Australia keluarga ya Kak Jack ya. Saya juga melihat Erna selalu memposting dan mengikuti kasus ini. Kak Jack sportif, kita semua masih berjuang dengan pemburu keadilan untuk Astrid dan Lael. Don't give up. Karena kasus ini adalah kasus nasional, bahkan sudah menyebar ke luar negeri. Salam hormat dari Australia. Dan dari Migo Marcelinus, ada apa sebenarnya? Tiba-tiba jadi tenang, berdamai, sejuk kembali pada hari. Padahal ini kasus besar. Kak Jack sudah menjawabnya, tapi mungkin bisa menegaskan kembali Kak Jack atas salah satu pertanyaan dari netizen.
Kenapa sampai bisa berbeda ya dari awal dengan kondisi sekarang? Itu dia, karena ini bukan masalah kami sendiri, tapi ini sudah menjadi masalah orang, dan tentunya kami harus sangat berhati-hati dalam mengambil sikap, karena ketika kami salah mengambil sikap akan mempengaruhi semua. Apalagi ini kan bukan hanya Kota Kupang ya, Iya. akan mempengaruhi cara berpikir orang, sehingga bisa juga mempengaruhi apa yang dilakukan, bisa menimbulkan masalah baru, atau opini-opini yang nanti bisa merugikan. Nah, ini kan bisa berdampak ke semua orangnya lagi. Kami berpikir ini bukan masalah kami, ini masalah semua orang. Dan itu akan menjadi bagus ketika kita sendiri keluarga harus hati-hati, terus kita serahkan sepenuhnya kepada PH. Kak Jack, pernah tidak akhirnya keluarga terpancing dengan sebagian, kan saya bilang sebagian ya, karena ya. ada memang opini-opini atau komentar-komentar netizen yang positif ya. Ya. Pernah tidak keluarga kemudian terpancing ketika membaca Ya. atau melihat postingan-postingan yang dilakukan oleh sebagian netizen yang Ya. negatif? Pernah terpancing Ada seperti juga, apa ada itu? juga terpancing, tapi kami selalu ingatkan jangan sampai komentar yang di luar batas. Ingat, ini persoalan tidak gampang, dan media ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita harus hati-hati di situ. Baca lagi nih dari Noni Fenti Paja, salut dan bangga buat Pos Kupang, selalu jadi media yang terbaik untuk masyarakat Kota Kupang ya. Terima kasih. Dari Joy Moi, izin Kakak Jackson Manafe, apakah sejauh ini ada penyampaian atau turut berlangsungkawa dari pemerintah kota, provinsi dan DPRD? Apakah setelah postingan kemarin itu sejauh ini ada tidak respon dari keluarga besar Baji? Kalau respon langsung dari keluarga belum ya, belum ada, dan kami juga tidak berharap mereka memaafkan, tapi kami mau katakan bahwa inilah kami tidak mau kemudian setelah Randi di penjara terus kita terus menjadi satu musuh bebuyutan. Tidak. Saya masih diizinkan hidup ini tentunya wajib untuk berjuang untuk melihat keadilan, dan kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu tadi dari belasungkawa dari pemerintahan kota, provinsi dan DPR. Kalau belasungkawa dari pemerintah khususnya Kota Kupang secara resmi memang tidak ada. Mungkin di media ada atau tidak, kami tidak sempat. Tapi secara langsung itu tidak ada. Secara person mungkin ada datang kunjungi. Kalau dari lembaga DPRD ada, itu secara person ada. Ada ya. Kemudian dari tokoh-tokoh agama itu sudah ada. Ya. Kak Jack, artinya tadi dari pernyataannya Kak Jack bahwa sikap keluarga yang telah memaafkan perbuatan Randi Bajide dan sikap keluarga yang berbesar hati meminta maaf kepada keluarga Bajide atas akibat yang ditimbulkan dari kasus ini. Keluarga tidak mengharapkan balasan ya. Keluarga tidak mengharapkan feedback dari kalau mereka kemudian datang dan meminta maaf ya diterima, kalaupun tidak keluarga tidak mengharapkan itu ya. Tapi ini dari Jason Davior Lomang, salut sama Kak Jack, sebenarnya keluarga dari kayaknya tadi ini sudah ya. Oke. Kak Jack rutin mengunjungi makam Astrid dan Lail. Di mana sih makam Astrid dan Lail itu? Itu di daerah Hakoto, jalur 40. Itu pemakaman keluarga atau? Itu kintal keluarga om bungsunya Astri. Oh, di situ ya. Satu yang lahat ya. Kak Jack, bagaimana Kak Jack mengenang Astrid dan Lail? Ya, Astrid ini dia orangnya cukup keras, dia prinsip ya. Dari situlah memang hubungan kita itu tidak seperti kakak adik yang lain yang suka bercanda atau apa. Kita memang jarang bercanda. Tapi dia orang keras, Kak Jack keras dengan dia? Ya, kita sama-sama orangnya cukup keras. Jadi tidak dekat ya? Ya, tidak terlalu dekat. Tidak terlalu. Tapi dengan saudara lain ya dekat.
Tapi kami saling memahami. Walaupun jarang cerita, tetapi kami seolah-olah mengerti. Mengerti, oh maunya dia begini, maunya beta begini. Saling mengerti. Untuk Lyle sendiri? Kalau Lyle sendiri ini waktu yang masih cukup singkat ya untuk kami selama 10 bulan sama-sama dengan Lyle. Tentunya dia ini ada masih kategori bayi ya. Iya. Baru belajar bicara dia. Baru bicara. Baru belajar bicara. Apa yang Kak Jack dengar dari Lyle? Dia anak Sudah bisa panggil ya. Om Jack gitu? Dia baru belajar bicara patah 2 kata. Kayak panggil saudara kakak sepupunya. Jadi sudah mulai kelihatan. Oh, nama panggilannya dia Ya, sudah sudah mulai. ngomong. Sudah mulai belajar marah. Sudah mulai itu. Ya, terakhir tanggal 27 Agustus itu kita sempat ketemu. Tanggal berapa? 27 Agustus. 27 Agustus. Sore. Terakhir itu sore. Ya, sore itu. Oh ya. Ya. Apa yang dikatakan waktu itu? Waktu itu istri saya yang sempat menggendongnya. Kak Jack ke rumah. Ya, kita ke rumah, mampir di rumah orang tua. Sore itu kita ketemu dan sempat bercanda dengan kakak sepupu. Terakhir kali kita. Kak Jack sendiri sempat? Tidak sempat. Karena waktu sempat. itu mereka lagi di dalam, kita hanya mampir sebentar saja. Kita keluar, langsung mereka juga dijemput itu. Waktu bisa mundur ke belakang. Ya. Ya. Hari terakhir. Iya. Jack bertemu dengan Lyle sama Astrid. Apa yang akan Kak Jack katakan kepada Astrid? Kalau Kak Jack tahu? Kalau seandainya saya tahu, yang jelas saya larang. Karena itu setelah kejadian satu hari ketika PH kami, salah satu PH kami kembali ke Jakarta, dan dia menelpon saya. Kak Jack, ini sulit, ini harus banyak berdoa ya. Dan itulah hebatnya PH kami, selalu mensupport kami, dia selalu mengingatkan kami hal-hal yang sebetulnya di luar perannya, hukum, ya, perannya sebagai penasihat atau tupoksinya. kuasa hukum. Ya. Banyak berdoa dan intinya memaafkan diri dulu, terutama diri sendiri dengan almarhumah. Itu saya tersentuh. Dan saya masuk kamar, saya peluk fotonya, saya menangis, saya minta maaf. Saya cium fotonya, berdoa saya minta maaf sama anak. Saya melepaskan semua beban yang ada. Ya, mulai dari situ saya merasa bahwa ringan kaki. Sungguh luar biasa ya kami yang selalu masuk. Akhirnya saya juga mengajak kepada saudara-saudara, orang tua, saudara, keluarga semua, mari kita tiap malam berdoa. Jadi tiap malam itu di rumah selalu berdoa. Setiap akhir minggu kita berdoa, kita bawa macam natsar, kita bawa ke gereja. Dan mau keluarga lakukan itu, yang tidak sempat datang ke rumah, kita berdoa di rumah masing-masing. Saya yakin juga keluarga-keluarga di luar sana, orang yang cinta keadilan yang sedang berjuang pasti lakukan itu. Kami memang sangat terberkati dari. Jack berdamai dengan diri sendiri sudah? Opa Saul bagaimana? Siapa yang paling terpukul, Opa Saul atau Oma Asmat? Yang paling terpukul itu Bapak, Mama, saya, yang diikuti dengan saudara. Bagaimana cara menangani Papa dan Mama? Bapak dan Mama itu, terkhusus Bapak itu orangnya sangat dekat mungkin. Ya, Astrid ini semasa hidupnya dia sering beda pendapat sama Bapak. Bapak ini kan orangnya orang mau kerja terus. Setelah pensiun dia maunya kerja. Tapi terkadang penilaian kami anak-anak itu berbeda.
oh, jangan kerja itu, jangan, harus diam di rumah, sudah pensiun istirahat. Ini kadang kita bertentangan di situ. Di situ ya. Iya, Tapi orang bilang biasa siapa yang iya, paling bertengkar itu iya, yang paling disayang iya. kayaknya ya. Jadi Ketika sebetulnya itu kehilangan bentuk ya, bentuk kasih sayang kasih sayang. Astrid Ya. terhadap Bapak, bahkan kami juga saudara. Ini ada lagi dari Joy Moi. Apakah benar Astrid cukup menguasai ilmu bela diri? Kakak Jackson Manafe, kalau benar begitu, maka Astrid bisa membela dirinya untuk tidak dicekik. Mau menanggapi? Ya, kalau bela diri ya yang pasti seperti yang video yang sudah tersebar, ya memang ikut bela diri. Ini dari Andriano Heriadi Henuk. Apakah dengan sikap Pak Jack yang meminta maaf kepada pihak pelaku, terus respon dari pihak keluarga pelaku, apa sudah merespon dengan pernyataan Pak Jack atau belum? Sampai sekarang ini belum. Belum. Kalau tersangka Randy sendiri? Tersangka Randy sendiri Pernah ya tidak? pernah. Tidak. Karena bertemu secara langsung saat rekonstruksi, pra-rekonstruksi dan rekonstruksi. Saat berpapasan atau Ya, bertemu itu bagaimana? berpapasan biasa saja. Biasa. Karena sudah dijaga ketat ya dengan Di surat Kak Jack itu kan, atau di pernyataan Kak Jack juga kan memaafkan perbuatan tersangka ya. ya. Ini Ya. memaafkan perbuatan tersangka. Itu sebetulnya untuk menggugah hatinya. Kami yakin bahwa dia bukan pelakunya. Sehingga dengan kami meminta maaf kepada dia, kami yakin Tuhan akan gugah hati. Kita menghormati tentu sikap keluarga ya. Keluarga besar Manafe tahu untuk menyikapi kasus. Dan di luar sana ada begitu banyak netizen yang juga sebenarnya tadi Kak Jack bilang empati, bahkan turut terlibat langsung dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran untuk Astrid dan Lyle. Khususnya ada aliansi peduli kemanusiaan ya. Mereka sampai turun jalan beberapa kali, bahkan tanggal 10 juga mau beraksi lagi ya terhadap hal ini. Dan tentu mungkin mereka juga kecewa ya. Tak hanya itu, tapi banyak netizen di luar sana yang kecewa atas surat Kak Jack ini, surat terbuka, karena dengan mungkin persepsi mereka sendiri, pandangan mereka sendiri, sudut pandangnya mereka sendiri. Kak Jack mau mengatakan apa ini kepada para netizen yang selama ini getol dan bela Astrid dan Lyle? Jadi baik, tentunya saya tidak bisa merubah seseorang dalam pikir, bahkan tidak bisa merubah sikap atau langkah apa yang dibuat oleh para netizen. Tapi saya mau bilang bahwa cara kita berbeda, tapi sebetulnya tujuannya satu. Cara ekspresinya kita kan berbeda, tetap tujuannya satu. Jadi memang perlu untuk ketenangan, untuk kita melihat sesuatu, kira-kira ini arahnya kemana. Ya, pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita lebih tenang dalam menyikapi hal ini. Karena sekarang ini tentunya penyidik tidak diam juga ya. Penyidik terus bekerja, kita hanya bisa mensupport. Dan memang kalau kita menemukan kejanggalan, mari kita menyuarakan. Terlepas dari itu benar atau tidak, tentunya ini menjadi usaha kita semua. Apakah artinya keluarga Manafe juga tetap mendukung ketika dilakukan aksi-aksi? Ya, selagi masih dalam batas-batas yang normal, tentunya kami mendukung. Karena ini masalahnya bukan hanya masalah kita, tapi sudah menjadi bagian dari orang. Jadi ketika itu masih dalam batas yang normal, kita pasti dukung. Dan untuk netizen di medsos bagaimana, Kak Jack? Himbauan pesan dari harapan keluarga? Harapan keluarga bagi netizen, ketika ada yang mungkin menemukan bukti atau petunjuk, mohon diberikanlah kepada kami, terkhusus PH, dan supaya kasus ini cepat menjadi terang benderang. Jangan kita menemukan sesuatu yang sebetulnya itu menjadi kekuatan, tetapi hanya sebatas opini. Kasihlah kepada kami untuk bawa ke penyidik. Penyidik melakukan tugasnya
dengan maksimal. Karena penyidik juga dia pasti melakukan sesuatu yang pasti berdasarkan keilmuan polisi. Kita berharap supaya kalau ada yang menemukan petunjuk atau akan bawa ke kita. Untuk tersangka, Baji, Untuk, harap apa ini? untuk tersangka Randi, ya kami tidak tahu di dalam akses informasinya seperti apa. Tapi harapan kami keluarga, ya berkatalah sejujurnya, sehingga hukumanmu jadi ringan lah. Tapi ketika berkata tidak jujur, ya sudah pasti hukumannya tambah berat. Mati pasti. 340 kan arahnya kan sih. Statementnya diberikan Ya. Bajek dari keluarga besar Manafe untuk menyikapi kasus dan Lail ini. Ya, jadi untuk keluarga besar pembunuh ya, di mana saja berada, walaupun tidak ada kata maaf buat kami, tapi kami dengan kebesaran hati dan atas petunjuk Tuhan, kami mohon maaf kepada keluarga apabila memang dianggap kami menjadi sebab akibat daripada satu hubungan sehingga Randi jadi masuk penjara atau ditahan. Ini tentunya kami minta maaf. Tapi kami juga mau bilang bahwa kesadisan dan pemenuhan yang dilakukan oleh Randi bahkan siapapun tentunya tidak berhenti di sini. Semua ini akan terus diproses secara hukum. Ada hukum yang berlaku. Demikian Tribunus perbincangan kita 1 jam. Terima kasih atas kedatangannya di video kali ini. Salam kami buat keluarga besar Manafe dan Mau, khususnya untuk Opa Sau dan Oma Asmat ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain, dan kita juga berharap kasus ini bisa terang benderang dan benar pelakunya bisa pertanggungjawaban perbuatannya ya.